Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada diskusi kita kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari diskusi kita sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah belajar tentang Google Form, kali ini kita mencoba memasukkan atau input data dari hasil kuesioner ke SPSS. Sebelum kita masuk ke SPSS, terlebih dahulu kita download Google Form-nya, hasil responnya, sesuai dengan contoh di video sebelumnya. Silakan nanti dicek lagi bagaimana cara mendownload hasil dari Google Form yang sudah kita buat kemarin. Kalau kalian sudah download, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi setelah di-download dalam bentuk Excel gitu, ini contoh dari hasil pengisian oleh responden penelitian kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, untuk hasilnya yang memang dari Google Form ini tidak boleh kita obrak-abrik dulu karena ini data asli. Jadi saran saya, walaupun ini opsional sifatnya, tidak boleh dilakukan, boleh tidak, boleh langsung di data ini, boleh mengikuti cara saya. Kalau saran saya lebih baik ini data ini kita kopas dengan klik ini di samping kiri kolom A sampai ke blok semua seperti itu, kemudian copy seperti biasa, kemudian kita paste, tapi jangan paste langsung, tetap di blok, klik dulu di sebelah kiri A, kemudian kita pastekan di sini. Oke. Sampai seperti ini. Nah, kalau sudah dipastekan, pastikan yang diobrak-abrik itu data bukan dari aslinya, tapi yang sudah kita paste ke sheet yang lain gitu. Ada beberapa kolom yang tidak perlu kita gunakan, misalkan ini, teman-teman, di timestamp ini adalah waktu dan tanggal kapan responden kita itu mengisi link yang sudah kita bagikan. Ini saya rasa tidak dibutuhkan ketika penelitian, jadi boleh dihapus. Nah, ini kemudian data-data yang kita perlukan. Untuk yang pertama, jenis kelamin, ini karena ada perempuan, laki-laki seperti itu, maka terlebih dahulu kita rubah data ini dalam pilihan, misalkan 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Jadi untuk jenis kelamin atau gender ini, perempuan kita ganti manual, langsung saja diklik di keyboardnya. Kalau ke perempuan berarti 2, terus enter, laki-laki 1, kemudian perempuan 2, laki-laki 1, dan seterusnya seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk usia, kita lihat dulu kemarin di Google Form kita untuk ada berapa kategori, misalkan 16 sampai 25, kemudian 26 sampai 35 dan seterusnya. Nah, itu yang dijadikan dasar. Ada berapa kelompok usia yang kita buat kemarin, itu yang kita ikuti. Misalkan
Di baris pertama milik saya itu 16 sampai 25 tahun. Ketika saya lihat di Google Form-nya, 16 sampai 25 tahun ini kelompok pilihan pertama di Google Form-nya. Jadi nanti 16 sampai 25 saya isi 1, kemudian 26 sampai 35 saya isi 2, dan seterusnya mengikuti Google Form yang sudah dibuat. Untuk selanjutnya terkait dengan item kuesionernya, yang pernyataan penelitiannya ini setelah usia ini. Nah, ini boleh kita ganti, opsinya ada dua. Boleh pakai singkatan dari variabel, boleh semacam misalkan variabel pertamanya kita ganti x11 gitu ya. X11 ini bukan X11 artinya teman-teman, tapi X1 pertanyaan ke-1. Nanti untuk X1 pertanyaan kedua berarti kita ganti X12 gitu. Gitu ya. Boleh seperti itu dan seterusnya. Dan ingat, kemarin di Google Form-nya untuk variabel X1-nya ada berapa pertanyaan. Jadi diruntut dari awal, ini kolom ya. Jadi nanti dilihat di Google Form-nya masing-masing, X1-nya itu sampai berapa pertanyaan. Jadi misalkan ada 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai sini nanti X15. Sampai sini berarti nanti X15. Dan seterusnya berarti X21. X2 pertanyaan pertama. Dan seterusnya seperti itu teman-teman. Ini opsi pertama boleh X11, 12, dan seterusnya. Atau dibuat singkatan dari variabelnya itu sendiri. Misalkan variabel pertama itu loyalitas, kepuasan pelanggan. Ini masing-masing peneliti biasanya beda-beda melakukan singkatan dari variabel itu. Jadi nggak ada peraturan yang mengharuskan seperti apa. Jadi kalian bebas untuk singkatannya. Misalkan kepuasan pelanggan, saya singkat KP gitu ya, kepuasan pelanggan. Di variabel kepuasan pelanggan ada berapa pernyataan, misalkan ada 5, berarti KP1, kemudian KP2, KP3, dan KP4, dan KP5 di sini. Dan seterusnya. Nanti variabel yang selanjutnya silahkan disingkat sesuai dengan yang difahami oleh peneliti masing-masing, bebas singkatannya. Untuk di kasus saya singkat saja teman-teman. Untuk variabelnya saya pakai X11, 12, dan seterusnya. Biar umum saja, kalian biar ngikutin. Jadi di X1 saya ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pernyataan kuesionernya. Di X2-nya ada 4 juga, kebetulan. Kemudian di Y-nya ada 6 item pernyataan. Ini yang kemudian kita masukkan ke dalam SPSS. Kalau sudah seperti ini, kita siap memasukkannya ke dalam SPSS. Kalau data di Excel tadi sudah disiapkan seperti langkah yang sudah saya lakukan tadi, langkah selanjutnya kita buka SPSS-nya. Ini teman-teman tampilan pertama kalau kita buka SPSS versi 25. Mungkin di versi yang lain ini beda-beda. Jadi untuk yang pertama kali membuka, karena kalau sudah ada sebelumnya, ini di komputernya udah ada ini ya, seperti di punya saya ini udah pernah buat data di SPSS, jadi bisa dipilih data mana yang akan dibuka.
Tapi kalau ingin membuat data baru, maka boleh diklik di sini. Kalau yang versi 25 new dataset, boleh di sini, atau yang paling sering saya lakukan untuk kotak dialog yang pertama ini langsung saya close. Jadi langsung di sini teman-teman. Nah, inilah tampilan dari SPSS versi 25. Mungkin yang versi lain ya agak beda sedikit sih. Baik, saya mau memperkenalkan dua menu terlebih dahulu. Ada dua sheet sebenarnya di SPSS ini. Yang pertama adalah data view. Ini data view itu yang seperti ini tampilannya. Var ini adalah kolom variabel apa, 1, 2, 3, dan seterusnya itu nanti menunjukkan data keberapa. Kalau kalian pakai kuesioner berarti ini responden 1 sampai responden kesekian. Kalau pakai data sekunder berupa laporan keuangan berarti ini perusahaan pertama tahun berapa sampai nanti tahun berapa. Oke, ini data view fungsinya teman-teman digunakan untuk input data di dalam SPSS. Jadi nanti data penelitian kita itu kita masukkan di sini. Kemudian untuk variable view yang sheet yang kedua ini tempatnya kita melakukan definisi variabel yang kita gunakan di dalam penelitian. Variabel yang saya maksud tidak hanya variabel X1, X2, X3, dan seterusnya. Tapi untuk misalkan di kuesioner, untuk jenis kelamin atau gender, kemudian usia misalkan, atau pendidikan terakhir, itu boleh dimasukkan sebagai variabel di sini. Karena nanti kaitannya dengan statistik deskriptif. Langsung saja, kita akan praktik bagaimana memasukkan input data dari file yang sudah kita buat di Excel ini, kita masukkan ke SPSS di sini. Sebelum kita melakukan input data di SPSS, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan variabel-variabel apa yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Berarti kita terlebih dahulu masuk ke variabel view di sini. Dan kita buka data yang menjadi dasar penelitian kita, yakni Excel yang sudah kita edit tadi. Yang pertama berarti jenis kelamin atau boleh gender. Di sini gender gitu ya misalkan. Oke. Untuk di kolom name ini tidak boleh ada spasi. Kalaupun misalkan terdiri dari dua kata, yang diperbolehkan adalah underscores. Untuk spasi tidak boleh. Kemudian untuk tipe datanya, karena tadi sudah kita rubah di Excel-nya menjadi 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, maka di SPSS-nya berarti tipe datanya numerik, angka. Ada dan seterusnya ya. Ada yang paling sering digunakan ada numerik, angka. Kalau tidak numerik, misalkan kalimat itu string. Nah, kita pakai yang numerik kali ini. Nanti untuk lebih jelasnya apa penjelasan masing-masing dari pilihan ini, silakan dibuka modul SPSS-nya yang didapat dari fakultas. Oke, kemudian ini panjang karakternya ada berapa. Kemudian karena gender tadi hanya 1, 2, kita tidak memerlukan desimal berapa angka di belakang koma. Jadi ini saya nolkan. Kemudian label boleh sama dengan name. Jadi ini saya copy saja. Saya paste di label. Kemudian value-nya kita definisikan karena tadi ada 1 laki-laki, 2 perempuan.
Maka kita definisikan dulu di sini, diklik tanda titik 3 ini, kemudian value-nya 1, untuk apa labelnya? Laki-laki misalkan. Kalau sudah diketik, klik add sampai muncul di sini. Kalau misalkan, Pak, saya angka satunya ada 1,00. Nah, itu berarti desimalnya belum dinolkan di sini. Saya lanjutkan, untuk yang angka 2 berarti labelnya perempuan. Di add, kalau sudah dua-duanya masuk, kita oke. Ini teman-teman, untuk missingnya diabaikan, kolom diabaikan, align diabaikan, kemudian measure-nya. Nah, ini measure, ini skala data. Seperti di mata kuliah metodologi penelitian, data penelitian itu skalanya dibagi ke dalam beberapa jenis. Ada skala nominal, ada ordinal, kemudian ada interval, ada rasio. Ini nominal, ordinal, scale. Nah, kalau di SPSS itu dibagi menjadi 3 saja. Nominal, ordinal. Nah, scale ini isinya adalah interval dan rasio. Sedikit mengingatkan, mungkin kalian lupa, untuk data nominal ini merupakan skala data yang paling rendah di antara semua skala yang ada. Pada skala nominal ini tidak ada semacam peringkat seperti itu, mana lebih baik dari yang mana, siapa lebih nilainya lebih kecil daripada siapa, itu nggak ada di nominal. Contohnya apa? Contohnya misalkan gender ini. Makanya gambar di ikonnya nominal ini kayak irisan seperti ini, bundar-bundar. Nah, itu menandakan bahwa datanya itu tidak bertingkat, tidak ada peringkat. Seperti gender misalkan. Tadi kita sebut laki-laki itu angka 1, perempuan angka 2. Bukan berarti angka 1 itu lebih baik dari angka 2. Bukan berarti angka 2 itu lebih baik daripada angka 1. Nah, data yang seperti itu disebut dengan skalanya disebut skala nominal. Contoh lainnya adalah agama misalkan. Nanti kalian misalkan di kuesionernya ada pertanyaan terkait dengan agama. Terus dikode 1 untuk Islam, 2 untuk Kristen, 3 untuk Hindu misalkan, dan seterusnya. Maka agama seperti itu juga masuk kategori skalanya nominal karena tidak ada peringkat di sana. Dianggap semua datanya sama. Makanya kalau ingin mengingat, maka ingatlah ini ikonnya saja. Kemudian untuk ordinal, kalau nominal tadi tidak ada tingkatan, untuk ordinal ini sudah ada tingkatan. Misalkan pendidikan terakhir, 1 untuk SD, 2 untuk SMP, 3 untuk SMA, 4 untuk S1 misalkan. Maka setiap pilihan tadi itu 1 SD dan seterusnya sampai S1 nomor 4 itu menunjukkan ada tingkatan, mulai ada tingkatan. Nah, data ordinal ini juga data dari skala Likert. 1 sangat tidak puas sampai 5 sangat puas, atau 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Nah, itu udah mulai ada tingkatan kan ya, antara angka 1 sampai angka 5 misalkan di skala Likert. Maka seperti itu ordinal. Ya kayak pendidikan terakhir, kemudian skala Likert itu ordinal. Kemudian untuk scale ini terdiri dari 2, yaitu rasio dan interval. Untuk di scale ini contohnya rasio-rasio keuangan untuk teman-teman yang pakai data sekunder berupa BI, biasanya kan di rasio tuh.
ROA misalkan. Nah, itu skalanya scale. Oke. Mungkin ini teman-teman. Eh, oh ya, untuk skala Likert, pendapat lain juga menyatakan bahwa skala Likert itu masuk ke kategori scale ini. Jadi nanti boleh kalau misalkan sudah skala Likert, boleh ordinal, boleh scale. Jadi ada dua pendapat memang untuk skala Likert. Untuk ini gender kita pilih yang nominal. Yang lainnya diabaikan pilihannya ya. Ini memang input. Kemudian kita ke baris selanjutnya. Kemudian setelah gender di Excel-nya usia. Oke. Maaf. Ini usia ya. Memang numerik. Kemudian saya tidak butuh ini. Saya samakan. Kemudian, nah ini tadi di Excel-nya ada 1, 2 gitu ya. Misalkan 1 untuk 16 sampai 25 tahun. Saya add. Kemudian 2. Ini sesuai dengan kuesionernya masing-masing ya. Jadi nanti dilihat kuesionernya itu seperti apa. Di add. Kemudian 3. 36 sampai 45 tahun. Keempat, ini di atas 45 tahun. Oke, seperti ini contohnya. Kita, oke. Kemudian, nah, kalau usia, ini sebenarnya masuk ke interval. Skala interval. Jadi, kalau usia ini masuk kategori interval, di mana datanya berupa data kuantitatif untuk interval dan tidak memiliki nilai 0 mutlak. Seperti usia misalkan. Tidak memiliki 0 mutlak itu, ini datanya skalanya interval, teman-teman. Tidak memiliki 0 mutlak itu artinya tidak ada usia itu yang benar-benar 0 gitu. Orang jawab. Nggak ada. Berat badan. Nggak ada angka berat badan 0 mutlak. Nah, itu disebut data interval, teman-teman. Kalau tidak memiliki data 0 mutlak, itu disebut dengan data interval. Sedangkan kalau data yang memiliki 0 mutlak, itu disebut data rasio. Nah, untuk interval dan rasio itu di SPSS termasuk atau terkumpul dalam scale ini. Di usia kita scale seperti itu. Yang masuk kategori interval. Ya. Oh ya, untuk contoh yang rasio tadi, diingat-ingat kalau interval tidak memiliki 0 mutlak, tapi kalau rasio memiliki 0 mutlak. Contoh, angka jumlah tabungan nasabah misalkan. Ada nasabah itu yang benar-benar tabungannya 0, yang memang 0 gitu. Nah, data yang seperti itu berarti memiliki 0 mutlak, teman-teman. Beda dengan yang berat badan. Tidak ada berat badan yang 0. Berarti berat badan itu interval, tabungan itu rasio. Kemudian setelah gender dan usia, kita masuk ke variabel. Kalau saya X11 sebutannya, X1 pertanyaan pertama. Kalau kalian ingin menyebut singkatan dari variabel, ya silahkan. Langsung saja saya definisikan dulu, ini X1 saya ada 4 item pertanyaan, jadi saya seperti ini. Oke, numerik, kemudian desimalnya karena skala Likert tidak perlu.
Kemudian ini saya samakan dengan name. Nah, values-nya ini diisi karena skala Likert kita isi. Misalkan 1 sangat tidak setuju, 2 sangat tidak setuju, 3 netral atau ragu-ragu biasanya, 4 untuk setuju, S, 5 untuk sangat setuju. Nah, 5 seperti ini teman-teman. 1 untuk STS, 2 untuk TS, tidak setuju, 3 untuk netral atau ragu-ragu, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Klik OK, karena ini skala Likert-nya. Kemudian untuk scale-nya, boleh ordinal, seperti penjelasan saya sebelumnya. Ada dua pendapat untuk skala Likert. Ada yang nyebut dia skala interval, ada juga yang ordinal. Jadi dipilih antara scale atau ordinal. Biasanya kalau saya scale. Oke, seperti ini. Tuh, udah mulai pertanyaan penelitian di variabel 1, pertanyaan pertama, sehingga X11. Jangan dibaca X11. Oke, kemudian untuk khusus kalau sudah masuk variabel, biar kita tidak mengisi values-nya terus, biar cepat teman-teman, ini kita copy, jadi diklik di angkanya sini, kemudian klik kanan, klik copy. Nah, baru dipastekan di bawahnya sesuai dengan jumlah dari X-nya yang kurang. Ininya X14 ya, terakhir. Maka saya butuh 3 lagi, 3 baris lagi. Ini di blok, kemudian di klik kanan, paste. Oke, baru saya ganti ya. X12, X13, X14. Oke, saya kopaskan ini, copy ke label. Nah, tujuannya apa? Agar kita tidak ngisi di sini, teman-teman. Karena nanti kelamaan. Jadi dikopas seperti itu tadi. Kemudian untuk X2, saya punya X2 sampai 4 juga. Berarti saya buat 4. Saya copy dulu salah satu saja, kemudian saya blok, saya paste. X21, X22, X23, X24. Ya, kemudian saya kopikan ke label. Oke. Kemudian terakhir untuk Y-nya ada Y1 sampai Y6. Jadi saya masukkan juga di sini, saya copy sampai 6 baris ke bawah. Saya paste. Y11, Y12, Y13, 14, Y15, Y16. Oke, saya kopikan ke label. Mohon maaf. Oke, selesai. Berarti kalau sudah variabelnya semua dimasukkan, ini selesai. Kalau sudah, teman-teman, kita masukkan kopas data dari Excel tadi ke SPSS. Jadi kalau mau input data berarti kita ke data view ke sini. Nah, ini adalah di atas itu udah berubah, teman-teman. Variabelnya sudah muncul sesuai definisi yang kita lakukan tadi. Dilihat untuk misalkan di sebelah kanannya Y16 ini ya, ini ada var gitu. Berarti itu belum didefinisikan. Kalau sudah didefinisikan itu sesuai namanya dengan nama yang kita atur tadi di variabel view tadi.
Setelah itu teman-teman kita kopaskan saja datanya ke SPSS. Kita blok dulu, kemudian kita copy di sini, kemudian kita paste. Untuk di SPSS tidak perlu diblok lagi, cukup ditaruh di baris pertama, kolom pertama seperti ini, kemudian paste di sini. Tapi sebelum paste, pastikan kalian sudah sama antara Excel kolomnya, urut-urutannya yang di atas ini, jenis kelamin, usia, X11, 12, dan seterusnya, itu pastikan sama dengan yang ada di sini. Kalau sudah sama, silakan dipaste di baris 1 kolom pertama, diklik, dipaste. Nah, sampai masuk semua seperti ini. Berarti data kita sudah masuk. Ini saya punya data 46 responden. Dilihat 46 angkanya tercetak lebih tebal daripada yang 47 di bawahnya ini. Artinya baris saya yang aktif sampai 46, 47 ini nggak aktif karena datanya nyampe 46. Itulah cara input data SPSS dari Excel. Untuk kalian yang pakai data sekunder, ini sama saja sebenarnya. Misalkan ini. Nah, ini ya, saya contohkan. CSR, ada intellectual capital, ada leverage, ada ROA. Ini data yang data sekunder. Kalau data sekunder kan rasio seperti ini kan. Maka caranya sama teman-teman. Di SPSS, nanti di variable view dulu didefinisikan. Kalau data sekunder kan nggak mungkin ada gender sama usia. Tidak diperlukan. Langsung ke variabelnya. Dan nggak ada X1, X12, 13 gitu nggak ada kalau sekunder. Langsung saja misalkan tadi itu sesuai judulnya yang di sini. CSR, IC, leverage, ada ROA. Sesuai itu nanti sama dikopas kan ke SPSS-nya. Tapi perlu diperhatikan, ini kan di belakang koma ada beberapa angka nih. Nah, nanti ngatur di SPSS-nya, di variable view-nya, desimalnya nanti kalian tentukan. Bebas sih, nggak ada ketentuannya harus berapa. Jadi tergantung, misalkan diisi 5, diisi 2, terserah. Itulah cara input di SPSS. Tadi sudah hasil dari kuesioner dan saya contohkan juga yang data sekunder. Terakhir, untuk menutup datanya, boleh di close seperti ini, di X ini, atau misalkan atau di sini ada gambar disket ini, atau diklik file karena saya sudah melakukan penyimpanan sebelumnya, maka ini saya save as. Tapi kalau kalian yang baru pertama kali menyimpan data, maka pilihlah save. Nah, di mana kalian tentukan tempatnya, misalkan seperti ini, kemudian klik save. Oke, baru kita close. Oke, ini closing the last data editor, kita pilih yes. Oke, ini untuk save content output yang di halaman kedua ini. Jadi ini tidak perlu.
ini kita no. Itulah teman-teman bagaimana cara input data di SPSS. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat skripsi.